Seru ya. Di sini kita masih nyanyi lagi, kita akan nyoba Tuhan lagi. Hari ini temanya tentang not alone. Saya mau tanya, di sini siapa yang mengasihi Tuhan? Oke? Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang di sini yakin? Ini suaranya mengerikan sekali. Siapa yang di sini yakin bahwa Tuhan mengasihi kita? Siapa yang yakin? Oke, semua angkat tangan ya. Kita mau samakan pemahaman dulu tentang dua pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan dan kita mungkin gampang ngejawabnya iya. Tapi sebetulnya kadang kita jawabnya ini belum benar-benar memikirkan apakah betul atau tidak. Yang pertama, apakah saya mengasihi Tuhan? Kita sering mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaan besarnya, benar nggak sih kita mengasihi Tuhan? Apakah tindakan kita, apakah ketika kita ngomong bahwa aku mengasihi Tuhan, apakah tindakan kita itu mencerminkan hal tersebut? Ini jadi perenungan buat kita. Ini bukan buat menghakimi ya, tapi kita mau coba jujur sama diri kita sendiri. Karena gini, secara realita saya sering ngomong bahwa aku mengasihi Tuhan. Tapi setelah saya renung-renungkan, realita hidup saya ketika saya ngomong itu, faktanya kok kayaknya tidak sesuai. Pertama, saya cari Tuhan kalau saya butuh. Ketika saya lagi ada masalah, ketika saya mungkin lagi stres, saya baru ingat Tuhan. Dan parahnya, kadang ketika saya mengalami hal itu, saya bahkan tidak ingat sama Tuhan. Karena saya merasa saya bisa menghadapi masalah itu dengan kekuatan saya sendiri. Kemudian waktu saya happy, saya lagi seneng, hidup saya lagi diberkati, saya lupa sama sekali sama Tuhan. Kenapa? Saya lagi menikmati berkat yang sedang saya nikmati saat itu. Apapun itu, lagi liburan dan sebagainya, punya mainan baru. Kemudian waktu kita disuruh, Abah, ayo baca Alkitab, ayo berdoa. Tiba-tiba rasanya males banget. Itu ada sindrom, nggak tahu kenapa ketika suruh baca firman itu tiba-tiba ngantuk. Tapi begitu aplikasi Alkitabnya ditutup, mulai lagi. Nggak tahu kenapa, itu sebuah pertanyaan yang misterius ya. Kemudian waktu saya juga pernah melayani, mungkin karena terpaksa atau setengah hati. Tapi saya ngomong saya mengasihi Tuhan, benar nggak? Atau bahkan saya melakukan itu semua, saya berdoa, saya baca firman, saya melayani, saya datang ibadah, saya ikut entry, saya ngasih persembahan. Tapi ketika saya melakukan itu, dasarnya bukan karena saya mengasihi Tuhan. Dasarnya kenapa? Saya orang Kristen. Orang Kristen wajib ke gereja. Kitab sucinya orang Kristen apa? Alkitab. Jadi saya melakukan itu semua, itu kayak checklist dulu. Oke, hari ini saya sudah baca firman, cek. Saya sudah berdoa, cek. Jadi saya melakukan itu bukan karena saya mengasihi Tuhan, tapi karena tugas. Karena itu sebuah kewajiban. Dan saya berkata, aku mengasihi Tuhan. Fatalnya lagi ketika saya melakukan checklist ini, wah, sudah centang semua, full dari atas sampai bawah. 1 sampai 10 sudah saya lakukan semua. Berarti saya mengasihi Tuhan. Apakah seperti itu kira-kira teman-teman? Ada satu penggambaran yang Tuhan kasih untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan kita, yaitu penggambaran tentang mana juga, oke. Ya, ada satu penggambaran yang Tuhan berikan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, yaitu salah satunya adalah hubungan pernikahan. Jadi Tuhan banyak ngasih gambaran ya, misalnya hubungan antara suami dengan istri, kemudian bapak dengan anak,
tuan dengan hamba, guru dengan murid. Tuhan banyak menggambarkan tergantung konteksnya. Nah kalau kita ngomongin soal dua pertanyaan di awal tadi, apakah saya mengasihi Tuhan? Dan apakah saya yakin bahwa Tuhan mengasihi saya? Satu penggambaran yang tepat yang kita pakai, maupun kita pakai malam hari ini adalah tentang pernikahan. Saya sebagai seorang suami, ketika saya ngomong sama istri saya, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Normalnya, setiap ucapan, setiap tindakan saya, setiap perhatian yang saya kasih ke dia, itu harus dasarnya karena kasih, karena saya mengasihi dia. Bukan karena 10 tugas seorang suami yang baik. 1. Memberikan nafkah. 2. Meluk istrinya. 3. Ngajak ngobrol. 4. Ngajak jalan-jalan. Terus kalau saya melakukan ini, tapi kalau saya tidak punya kasih, kira-kira hubungan macam apa yang mau dibangun? Saya tiba-tiba, aku hari ini belum ngajak ngomong si nanti. Tak siap ngomong yang gimana tadi kamu di kerjaan? Waduh juta, semua menggebu-gebu, wah jadi kaki saya sama, oke, sip, semangat, oke, dah. Tugas saya sudah selesai, saya sudah ngajak ngobrol di sisi saya. Kira-kira kalau saya sebagai suami saya seperti itu, istri saya tahu enggak? Kalau yang saya lakukan tadi itu sebuah apa? Kosong, tidak ada kasih di dalamnya. Tahu enggak kira-kira? Tahu, kerasa. Mungkin kalau kalian belum menikah atau belum pernah pacaran, orang minta maaf lah sama kalian. Kalian bisa membedakan ya. Ini minta maafnya tulus, benar-benar minta maaf sama ya minta maaf kan aku salah ya, sorry ya. Nah, mas. Rasa ya, minta maafnya tuh beda. Itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, bener nggak yang kita lakukan ini cuma checklist atau karena dasarnya karena kasih? Ini kita perlu renungkan. Saya nggak akan ngomong ini terlalu dalam karena saya mau menekankan di poin yang kedua, yaitu apakah kamu yakin? Apakah saya yakin Tuhan mengasihi saya? Teman-teman, pertanyaan ini penting banget. Seringkali kita melupakan pertanyaan ini karena kita fokus pada aku mau mengasihi Tuhan. Padahal kasih itu ketika diberikan harus ada yang menerima. Ya, ini pertanyaan penting. Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya yakin Tuhan mengasihi saya? Karena next slide. Karena cara kita mengasihi Tuhan, kelihatan ya? Karena cara kita mengasihi Tuhan sangat dipengaruhi oleh cara kita merasakan kasih Tuhan. Banyak dari kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Banyak yang percaya. Tapi pertanyaan lanjutannya, apakah kalian merasakan hal tersebut? Ada loh orang-orang yang, aku tahu Tuhan itu baik, tapi kayaknya bukan sama aku, sama orang lain baiknya. Kayaknya sama aku dong. Kenapa kok ada orang-orang yang berpikir seperti ini? Karena dia berekspektasi tinggi terhadap Tuhan, tapi secara realita ternyata tidak seperti itu. Nah, kalau memang Tuhan sayang sama aku, kenapa hidupku kayak gini? Kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa aku punya orang tua yang seperti ini? Kenapa teman-temanku seperti ini? Jadi ekspektasi kita dengan realita tidak ketemu. Itu akhirnya membuat kita punya satu pola pikir bahwa ketika hidupku baik-baik saja, maka Tuhan sayang sama aku. Tapi kalau hidupku lagi tidak baik-baik aja, ya mungkin Tuhan lagi baik sama orang lain. Dua minggu yang lalu kami ngobrol, saya sama Cinta ngobrol dengan seseorang. Dia cerita ini anak Tuhan, sekarang dia dipakai Tuhan, tapi dia cerita pengalaman hidupnya. Dia cerita bahwa dia tidak tahu, awalnya dia tidak tahu kasih itu apa. Buat orang ini, dia ngomong, kasih itu adalah sebuah kebodohan. Kalau saya mengasihi seseorang, itu saya seperti meletakkan kepala saya di bawah kaki orang tersebut. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong orangnya. Orangnya cerita seperti itu. Terus dia cerita lagi, tahu nggak, dulu saya waktu kecil, saya tidak dianggap sama orang tua saya dimarahi, dituntut dan sebagainya.
Dia pernah satu saat kabur. Namanya kalau anak kabur, normalnya orang tua ngapain? Nyari. Betul ya? Dia tidak dicari. Orang tuanya main-main aja. Sampai dia suatu saat ketemu sama orang tuanya, dia ngomong, sendok di rumah hilang aja mbok cari. Aku loh hilang, tidak aku cari sama sekali. Dia ngomong, apa itu kasih? Saya sama sendok lebih berharga sendok. Kalau sendok hilang dicari sama mama papa saya. Saya hilang tidak ada yang nyari. Papa mama saya tidak nyari. Singkat cerita, Tuhan jumpai dia bersaksi, Tuhan ngomong sama dia. Prosesnya panjang. Akhirnya dia menikah, dia punya istri. Puji Tuhan, istrinya sangat mensupport dia. Pelan-pelan akhirnya dia ngerti kasih itu apa. Karena dia berpikir bahwa hubungan manusia itu dasarnya bukan kasih. Dan waktu dia nikah pun juga sama. Dia sama istrinya itu bukan karena kasih, tapi kenapa? Butuh. Dia ngomong, tahu enggak hubungan manusia waktu itu saya berpikir bahwa hubungan manusia itu dasarnya apa? Butuh. Suami butuh istri saya butuh saya, anak saya butuh saya suatu saat akan butuh anak saya. Jadi dia berpikir bahwa hubungan manusia itu tidak ada yang namanya kasih. Dasarnya karena butuh. Dan seringkali hal-hal seperti ini yang membuat kita nggak ngerti dan kita tidak menyadari bahwa ada satu kasih yang sangat mengasihi kita dan kita nggak sadar itu. Di Ibrani 13 ayat 5b, di sini ayatnya berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, ayat ini bukan sekedar ayat motivasi. Dan ini bukan berarti Tuhan mau jadi satpam buat kalian atau bodyguard buat kalian. Tidak. Ayat ini merupakan janji Tuhan buat kita semua. Bahwa saking Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan berjanji semua. Aku sekali-kali, sekalipun tidak. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita akan selalu mulus, hidup kita akan selalu bahagia, hidup kita tidak akan ada masalah. Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi janji Tuhan ini, apapun kondisimu, Tuhan ada. Apapun kondisimu, Tuhan ada. Kalian tidak sendiri, ada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang jadi bagian kita untuk merespon ayat ini? Untuk merespon janji Tuhan. Teman-teman, ada satu kunci penting dalam hubungan pernikahan. Kita balik ke pernikahan lagi ya. Ada satu kunci penting dalam hubungan pernikahan. Mungkin bisa dipakai waktu pacaran juga. Ini satu kunci yang mungkin kadang dianggap sepele, kadang sesuatu yang apa sih ini? Tapi ini sangat penting karena ini memberikan dampak yang besar. Yaitu kita perlu menyadari bahwa pasangan kita mengasihi kita. Ini penting. Saya harus menyadari bahwa pasangan saya mengasihi saya. Saya sebagai seorang suami, saya harus menyadari bahwa istri saya mengasihi saya. Kesadaran ini, ketika saya sadar ini mungkin sesuatu yang simpel ya, cuma ngerti bahwa istri saya mengasihi saya, tapi itu masih dampak yang besar. Kenapa? Yang pertama, saya akan punya identitas yang benar. Next slide. Ketika saya sadar bahwa istri saya mengasihi saya tahu siapa saya di mata istri saya. Ketika saya tahu bahwa istri saya mengasihi saya tahu siapa saya di mata istri saya. Saya ini orang yang berharga buat dia. Saya ini orang yang dicintai sama dia. Saya orang yang dikasihi sama dia. Saya orang yang diterima sama dia. Sehingga saya tidak perlu membuktikan diri saya di depan dia. Saya tidak perlu merasa minder. Saya tidak perlu merasa diri saya kurang di depan istri saya. Bahkan saya tidak perlu terlihat keren di depan istri saya supaya dia tetap sayang sama saya. Tidak perlu. Kenapa? Karena saya tahu saya punya identitas yang benar. Saya melihat diri saya sebagaimana dia melihat saya. Ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya akan punya rasa aman. Ketika saya sadar bahwa istri saya mengasihi saya, itu membuat saya menjadi tenang. Saya nggak takut ditinggalkan, saya jadi nggak gelisah, saya jadi tidak overthinking. Saya tahu saya tidak sendirian, saya ada rasa aman. Karena saya tahu istri saya mengasihi saya. Ada seseorang yang menerima saya apa adanya, ada seseorang yang selalu ada di samping saya. Dan itu membuat saya aman. Kenapa sih kok orang itu bucin atau posesif? Banyak ya kita jumpai orang-orang yang bucin atau posesif. Ya kemungkinan besar karena ini. Karena dia tidak tahu bahwa pasangannya mengasihi dia tidak punya rasa aman. Jadi dia takut ditinggal, takut tidak dipilih. Dan itu akan membuat orang tersebut jadi posesif dan bucin. Saya kemarin beberapa saat yang lalu tiba-tiba di TikTok saya itu muncul satu quote, kalimat lengkapnya saya lupa, tapi kurang lebih quote-nya kayak gini. Kalau pasanganmu nggak balas chatmu padahal dia lagi online, fix dia selingkuh. Tahu tuh, temannya, apaan sih? Tapi yang like banyak loh, puluhan ribu. Terus yang paling asik dari sebuah postingan itu apa? Komentar, betul. Saya cek komentarnya ribuan. Saya cek, isinya testimoni orang-orang yang mengamini. Nah, itu orangnya kesaksian gitu. Mereka menceritakan pengalamannya yang sesuai dengan quote-nya itu. Dan ini adalah gambaran di mana seseorang tidak punya rasa aman di dalam hubungan mereka. Yang mau namanya orang tidak balas chat, yang namanya orang tidak nganggur ya mungkin langsung balas ya. Coba kalian chat Ciknat, wow balasnya bisa kapan hari, notifnya aja banyak. Tapi saya tahu karena dia lagi kerja, tidak terus tiba-tiba, aduh dia ngapain nih. Tapi teman-teman tahu nggak, kalimat-kalimat seperti itu mempengaruhi kita, membuat kita yang asalnya aman, tiba-tiba kita jadi tidak aman. Dunia berusaha merubah mindset kita supaya kita tidak punya rasa aman. Kita jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir dan sebagainya. Kita memikirkan hal yang buruk. Yang awalnya mungkin kita percaya, kita jadi tidak percaya, jadi tidak ragu. Rasa aman lahir ketika kita sadar bahwa kita dicintai. Itu yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, komitmen buat setia. Ketika saya tahu bahwa saya dicintai istri saya, secara natural saya terdorong untuk membalas kasih. Saya mau jaga hubungan ini. Siapa sih yang tidak suka dikasih? Ya, saya juga suka. Saya mau jaga hubungan ini. Saya jadi terdorong untuk melindungi dia, untuk menghargai dia, untuk setia sama dia. Bukan karena I have to, tapi karena I want to. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Dan ketika saya menyadari bahwa istri saya mengasihi saya ingin memberikan yang terbaik. Itu secara otomatis, secara natural. Sehingga apa yang saya lakukan di dalam pernikahan saya itu bukan cuma checklist tadi, tapi karena ada dorongan. Karena saya tahu saya dikasih dan saya mau membalas itu. Saya mau mengasihi dia. Kami sudah menikah selama 11 tahun. Kemarin baru anniversary ya. Kami membangun hubungan pacaran 15 tahun dari 2010. Ada satu kalimat yang tidak pernah ada satu kalimat pertanyaan yang tidak pernah saya ucapkan dan saya tidak pernah tanyakan ke dia. Begitu pula dia juga tidak pernah tanya sama saya. Saya sadar ada kalimat ini ketika saya nonton filmnya Yandi Lawrence yang Satu Kakak Tujuh Ponakan. Saya baru ngeh, karena scene-nya romantis waktu itu. Scene-nya romantis kayak. Terus saya tanya sama dia, kayak aku udah pernah tanya kalimat ini sama kamu. Nah, kalimatnya berbunyi seperti ini. Kamu sayang aku. Saya selama 15 tahun pacaran, hubungan sama dia, menikah 11 tahun. Saya tidak pernah tanya, terucap dari mulut bibir saya tanya, yang kamu sayang sama aku deh. Istri saya juga tidak pernah kayak gitu sama saya. Saya baru ngeh waktu saya nonton film itu. Ada kalimat ini ya. Isinya romantis lagi. Tahu tidak kenapa saya tidak tanya itu? Karena saya tahu
yakin bahwa istri saya mengasihi saya. Begitu pula sebaliknya, dia juga yakin bahwa saya mengasihi dia. Wih, kalau nanti kalian nikah, kalian punya prinsip ini, tak jamin hubungan kalian akan indah. Meskipun nanti ada konflik, ada berantem-berantemnya, beda pendapat, itu normal. Tapi kalian tahu pasangan kalian tetap mengasihi. Indah banget. Prinsip yang sama kita juga harus terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cuma kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi dan sebagainya. Tapi benar-benar dari dalam hati kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar sayang, peduli, karena kita ini orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kesadaran itu akan membuat satu dampak yang besar buat hidup kita. Kita akan punya identitas, kita akan dipulihkan sama Tuhan. Tadi ya kita ngomongin soal. Nah, next. Ya, saya harus menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Next. Yang pertama, ketika kita menyadari identitas kita akan dipulihkan, kita akan mulai melihat diri kita dari cara Tuhan melihat kita. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa aku ini gagal, aku ini beban buat keluarga, aku salah terus, aku ini orang yang tidak punya masa depan, aku ini orang yang tidak layak itu di sini, di dunia ini. Dari perspektif yang seperti itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Aku berharga, aku dicintai, aku dikasihi. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, identitas kita akan dipulihkan. Kemudian, next kita akan punya hati yang aman. Hati kita akan merasa aman. Saat kita menyadari Tuhan mengasihi kita, kita menemukan rasa aman di dalam Tuhan. Waktu mungkin kita lagi galau, hati kita lagi kacau, mungkin kita merasa sendiri, kita merasa bahwa tidak ada orang yang ngerti aku. Mungkin kita punya banyak masalah dan sebagainya, tapi kita bisa ngomong bahwa ya aku punya Tuhan yang menyertai aku aman di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah ninggalin aku. Dan waktu kalian ngomong kayak gini, mungkin masalah kalian tidak hilang, masalahnya masih sama, tapi bedanya apa? Di hati kalian ada rasa aman, ada rasa tenang di dalam hati, karena kalian tahu bahwa kalian tidak sendirian. Kemudian next, yang ketiga, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita menyadari itu, komitmen kita akan dikuatkan. Cara kita hidup akan berubah. Ketika kita melayani, kita sudah tidak akan melayani karena terpaksa. Pastor Christopher Taberu punya satu quote yang bagus banget. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk tidak melayani. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita menyadari itu, maka komitmen kita sama Tuhan akan beda, cara hidup kita akan beda. Ketika kita baca firman sudah beda lagi, bukan karena kewajiban checklist atau bayar utang karena bolos baca apa, tapi kita waktu baca firman, kita sikap hati kita, Tuhan mau ngomong apa sama Tuhan. Itu akan merubah kita. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita akan terdorong untuk setia sama Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka, atau karena buat ngechecklist kewajiban-kewajiban orang Kristen tidak. Tapi kita melakukan karena kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau balas kasih itu. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita akan mengalami pemulihan identitas, hati kita akan merasa aman, kemudian komitmen kita akan dikuatkan. Kasih Tuhan membuat kita mengerti bahwa kita nggak sendiri. Saya rindu 2 pertanyaan ini jadi perenungan kita hari ini. Ya, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saya benar-benar sadar bahwa Tuhan mengasihiku? Teman-teman ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Kenapa sih Tuhan capek-capek turun ke bumi? Untuk menebus
dosa kita. Kenapa tidak dilakukan waktu Adam dan Hawa masih 2 orang? Ibarat main game masih baru mulai. Kalau salah di reset, baru 2 orang. Pindah. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Bisa loh Tuhan reset cuma 2 orang. Karena di mata Tuhan kita berharga. Itulah Natal buat kita. Kenapa Tuhan turun ke bumi? Karena Tuhan mau menebus kita, manusia yang berharga. Jadi malam hari ini kita mau merespon kasih Tuhan nih. Kita mau belajar, kita mau menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Dan ada satu lagu, ketika saya menyiapkan sharing saya pada hari ini, ada satu lagu yang terus terngiang di kepala saya. Ketika saya mendengar dan menyanyikan lagu ini, saya diingatkan dan dikuatkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Lirik lagu ini berbicara seperti Tuhan lagi ngomong bahwa aku yang milih kamu. Kamu lahir di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tapi aku yang menenun kamu satu persatu. Waktu kamu hilang, waktu kamu jauh, aku nyari kamu, kata Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, aku selalu menunggu kamu untuk bersekutu dengan aku. Ayo, datang. Jadi kita mau nyanyi lagu ini, kita tolong mungkin para WL singer bisa membantu. Jadi ketika kita nanti nyanyi lagu ini, ketika nanti hati kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian, kita mau buka hati kita mau respon kasih Tuhan. Setiap liriknya nanti list, kalian resapi, kalian tangkap pesannya, dan izinkan Tuhan menyentuh hati kita.